Jangan sampai salah kayak tadi loh Pak, Yuni kan jadi kaget, kataku pada Pak Hadi saat beliau hendak kembali memulainya. Udah, kamu tenang aja Yun, kali ini Bapak hati-hati kok. Aku pun mengangguk sebelum akhirnya, itu kan Bapak, Yuni tadi bilang apa? Ya maaf toh Yun, Bapak nggak sengaja. Ya mungkin seperti itulah percakapan yang masih kuingat setahun lalu. Kedatangan Pak Hadi dalam rumah tanggaku memang berpengaruh besar dalam kehidupanku. Dan mungkin jika bukan kesalahanku, keakraban itu tak akan pernah terjalin dengan pria yang sudah kuanggap seperti ayahku itu. Dan semua itu bermula setahun yang lalu. Tahun di mana keputusanku untuk menikah dengan Reno, suamiku, mungkin merupakan keputusan yang tepat bagiku. Selain usiaku yang memang sudah terbilang matang, yaitu 31 tahun, aku juga ingin menghilangkan kebiasaan burukku yang gemar bermain hati dengan pria di sekelilingku. Sebelumnya, sebut saja namaku Yuni. Perawakanku cukup menarik dengan kulitku sawo matang khas desa, serta rambut sebahu dan mata yang sering dibilang nakal oleh para pria di sekelilingku. Di usiaku yang ke-31 tahun, aku memang punya pembawaan yang katanya sedikit genit dan menggoda. Padahal aku sendiri tak pernah merasa seperti itu. Dan mungkin karena alasan itu pula, akhirnya aku memilih menikah agar kesan itu menghilang. Apalagi selama ini suamiku juga tak mengetahui keanehan yang kualami itu. Aku memulai kehidupan baruku di desa dan berharap kebiasaan itu hilang seiring berjalannya waktu. Setelah menikah, aku tinggal berdua dengan suamiku di rumah kayu peninggalan mertuaku. Ya, setahun setelah menikah, ayah mertuaku meninggal dunia karena stroke yang diidapnya. Sementara ibu mertua lebih dulu meninggal sebelum kami menikah. Dengan kehidupan baru tersebut, kukira dapat membuat kehidupanku menjadi normal karena aku menjalankan peranku sebagai istri di desa. Begitupun dengan Reno, suamiku. Sebagai pengantin baru pun, kami juga tak mempermasalahkan urusan omangan. Kami sama-sama menyibukkan diri dan lebih mengejar penghidupan. Reno, suamiku, adalah pengusaha tembakau di desa. Jadi dia sibuk mengurus lahan, gudang dan pasokan hasil panen tembakau yang menjadi andalan desaku. Tapi lagi-lagi godaan kembali hadir, tatkala suatu ketika rumah kami kedatangan tamu dari Kalimantan. Tepatnya Senin sore ketika adik dari ayah mertuaku, Om Hadi atau Pak Hadi aku memanggilnya, datang ke desaku untuk menghadiri reuni masa mudanya dulu. Saat itu beliau berencana bermalam selama seminggu di rumahku. Kami pun tak keberatan, apalagi hanya tinggal kamilah kerabatnya yang masih ada yang ia miliki. Jika dipikir-pikir, daripada bermalam di penginapan kota, lebih baik uangnya disimpan untuk beli oleh-oleh ketika pulang nanti. Dari suamiku, ku tahu kalau Pak Hadi itu berusia 47 tahun. Istrinya sudah meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Orangnya tampan, putih, tinggi semampai. Lebih tepatnya ku bilang kalem, karena orangnya cenderung diam dan dikenal sangat taat beribadah. Sehingga tak ayal, ia biasa dipanggil Pak Hadi di kampungnya. Jujur, saat itulah aku pertama kali bertemu dengan beliau. Karena dulu saat aku dan Reno menikah, ia tak bisa hadir. Begitupun saat ayah mertuaku meninggal dunia. Ia hanya menyampaikan belasungkawanya melalui pesan singkat. Selama di desaku, hampir setiap Reno pulang dari urusan gudang tembakau, aku dan suamiku mengajak Pak Hadi berkeliling. Maklumlah, jarang-jarang pula ia berkunjung ke Jawa. Dan waktu selama seminggu itu, kami gunakan untuk menghiburnya. Sampai pada Jumat malam, suamiku mengusulkan jika Sabtu pagi akan mengajak Pak Hadi berjalan-jalan. Tujuannya adalah ke Telaga Desa. Lagi pula selama ini, kami memang jarang sekali ke sana. Saat itu juga suamiku bilang pada Pak Hadi, dan rupanya beliau pun setuju dengan usulan tersebut. Singkatnya, segala keperluan dan bekal sudah disiapkan malam itu juga. Sehingga esok hari, kami tinggal berangkat ke tempat pemandian. Tapi pagi harinya, ketika kami sarapan di balai-balai bambu, sebelum berangkat ke telaga, mendadak suamiku mendapat kabar dari kepala desa jika ada rapat mendadak di balai desa jam 9. Alhasil ia tak bisa ikut, dan justru mengusulkan agar aku tetap mengantar Pak Hadi jalan-jalan, tapi bukan ke telaga, melainkan ke tempat yang dekat-dekat saja, sehingga pulangnya kami bisa menjemput suamiku di balai desa. Sebetulnya aku agak malas juga kalau tidak ada suamiku. Aku merasa risih harus jalan berdua dengan Pak Hadi, karena orangnya juga pendiam dan irit bicara. Aku pun menduga, Pak Hadi juga pasti tak akan mau jika hanya berdua saja. Tapi rupanya tidak, beliau malah setuju. Tapi berangkatnya agak siangan, jam 10-an. Lagi pula hanya tempat yang dekat saja, jadi tak perlu pagi-pagi berangkatnya.
Singkatnya, setelah suamiku berangkat ke balai desa, aku memilih menyeduh teh di balai-balai teras rumah, sementara Pak Hadi sibuk olahraga kecil di dekat dapur kayu, tak jauh dari tempatku. Sambil meneguk teh, sejenak aku menoleh ke arah Pak Hadi yang tak jauh dari tempatku. Baru kusadari jika beliau cukup gagah menurutku. Bagaimana tidak? Di usianya yang hampir berkepala 5, penampilannya masih terjaga. Rahangnya yang tegas, serta penampilannya yang berwibawa, membuat gejolak baik dalam diriku pun timbul tiba-tiba. Entah kenapa, pikiranku melayang pada sosok adik ayah mertuaku itu. Bahkan tabiat lamaku yang lama kulupakan mendadak datang. Kebetulan pula ia menggunakan singlet, dan sambil terus memperhatikannya, timbul niat iseng untuk memberi kejutan padanya. Lagi pula suamiku sedang ke balai desa, maka tak ada salahnya juga jika aku mencoba keberuntunganku itu. Seringan nakalku pun seolah membuat rasa penasaran itu tak sabar, ingin segera mewujudkannya. Buru-buru aku menuju lantai 2 untuk mengatur strategi, yaitu menciptakan keinginan lain pada adik mertuaku itu. Aku melangkah menuju kamar mandi, dan berpura-pura mandi dan keramas. Dengan menggunakan handhook, aku kembali menuju kamarku, tapi sengaja membuka pintu selebar mungkin. Setelahnya, kuletakkan handhook sehingga hiasan-hiasan kolbu pun terbebas dari jajaran negara. Selanjutnya, kugunakan handhook tadi untuk berpura-pura mengeringkan rambut di depan jendela. Hal itu bertujuan agar nantinya Pak Hadi bisa memantau panorama yang kuciptakan itu. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah menuju lantai 2, sambil memanggil-manggil namaku. "Yun? Yuni? Ayo," katanya mau berangkat. Aku tak menjawab, dan terus berpura-pura mengeringkan rambutku di depan jendela. Keadaanku masih tetap sama membelakanginya, sampai tak lama kemudian, terdengar langkah kaki terhenti tepat di depan kamarku. Saat itu, aku yakin, Pak Hadi kaget, memperhatikan lika-liku kehidupan dunia. Hingga beberapa detik kemudian, aku berbalik, dan pura-pura kaget. Maaf Pak, Yuni lupa tutup pintu," kataku seraya melangkah, hendak menutup pintu. Sementara Pak Hadi justru terpaku, tanpa bisa berkata-kata. Bapak dengar Yuni kan?" Aku kembali memanggilnya sambil melambaikan tangan di depan wajahnya. Iya, enggak apa-apa kok." Ujarnya baru tersadar dari lamunannya. Dengan buru-buru beliau berbalik, dan sedikit berlari menuju kamarnya di lantai 1. Aku senyum-senyum sendiri, melihat tingkahnya. Ternyata tak sesulit yang kubayangkan untuk membuatnya terpanat. Akhirnya setelah merapikan diri, aku beranjak menemui Pak Hadi di kamarnya. "Pak, Yuni mau ngomong penting," ujarku sambil mengetuk pintunya. Tak lama berselang, Pak Hadi menyambutku. Iya, ada apa ya Yun?" Tampak ia menunduk, tak berani menoleh ke arahku. Yuni maaf soal yang tadi ya Pak. Yuni lupa kalau ada tamu di rumah. Habisnya, Yuni kebiasaan gitu kalau gak ada orang. "Gak apa-apa kok Yun. Cuma Bapak malu Yun. Bapak malu pas tahu kamu kayak tadi," sahutnya masih menunduk. "Tapi kan gak sengaja toh Pak. Apalagi Bapak udah gak asing kan sama panorama tadi," kataku sambil senyum-senyum dalam hati. "Ya, Bapak kaget aja. Sampai-sampai tadi Bapak bengong pas tahu. Lagian Bapak kamu juga sudah lama gak mantau kayak tadi," ujarnya berbalik lalu duduk di tepi divan. Entah kenapa aku justru merasa iba mendengarnya. Aku lantas melangkah lalu duduk di sampingnya. "Gak apa-apa kok Pak, lagian kan gak ada yang tahu toh." Pak Hadi tak menjawab. Melihat hal itu, aku lantas merangkulnya. Tentu saja ia heran dan sontak menoleh ke arahku. Tapi bersamaan dengan itu, aku lebih dulu memberi sambutan untuk pertama kalinya. "Yun Ong, jangan," ujarnya sambil berusaha menghalau badai yang datang melanda. Tapi aku yang sudah terlanjur terbawa arus angin mulia, justru tak menghiraukan lagi ucapannya. Aku tak peduli jika nanti beliau akan mengadukan hal baik itu pada suamiku. Karena yang terpenting saat itu, tujuanku harus sukses sesuai harapanku. Dalam upaya tersebut, aku berusaha mencari perahu motor di parkiran itu. Tujuanku adalah menciptakan nada-nada yang tak pernah lagi dilantunkan oleh adik mertuaku itu. Dan rupanya usahaku itu pun sukses. Karena seruan kebaikan pun akhirnya bergema ke penjuru negara. "Yun, sat-set aja ya." Sontak aku kaget.
Rupanya semakin lama, bukan hanya aku yang menginginkan solusi permasalahan tersebut. Tapi Pak Hadi pun juga. Bahkan dengan buru-buru, ia mengambil perahu motor yang memang sudah standby di parkirannya. "Yun, tolongin Bapak sekali aja ya." "Loh, Bapak beneran?" "Ya kan, semua ini gara-gara kamu toh Yun," katanya yang tiba-tiba merubah haluan yang semula sejajar menjadi tumpukan kebaikan lainnya. Tanpa berkata apapun, perahu motor pun melaju melewati samudra. Ia juga berusaha konsisten dan tekun, guna menghadirkan banjir bandang melanda. Tentu saja aku semakin rileks dengan memperhatikan cicak di atap plafon rumahku. Dan jujur, kuakui, aku tak percaya jika siang itu akan menjadi siang yang berbeda dari biasanya. Padahal awalnya kami ingin jalan-jalan, tapi karena niat baikku timbul tiba-tiba, akhirnya acara jalan-jalan diganti dengan acara yang lebih mulia dan bermakna. Hingga pada waktu yang telah tiba, akhirnya Pak Hadi pun tiba, disusul aku setelahnya. "Yun, makasihlah solusi masalahnya. Memang benar kata orang, kalau masih muda memang lain solusinya," ujarnya sambil tersenyum padaku, begitu pula denganku. "Terus apa masih jadi jalan-jalannya, Pak?" "Jadi kok. Tapi jalan-jalan di rumah aja, lebih seru sama lebih gimana gitu," ujarnya sambil mencubit. Akhirnya kami pun tertawa bersama, seolah beban yang selama ini ada menghilang begitu saja. Tak sampai di situ saja, kami kembali melanjutkan rapat paripurna, lantaran suamiku mengabarkan akan pulang sore harinya. Alhasil rapat paripurna itu pun berlangsung tanpa kendala, dan baru menjelang petang, hal itu berakhir dengan kesan gembira. Begitulah kisah yang masih kuingat bersama Pak Hadi. Hingga kini, baik aku dan suamiku masih sering berkomunikasi dengannya. Hanya saja, hingga detik ini, suamiku tak mengetahui peristiwa yang pernah kulalui bersamanya. Apalagi kami juga sama-sama berjanji untuk melupakan dan menganggap hal itu hanyalah keisengan semata.